Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang bisa bertemu lagi untuk di pagi hari ini. Kemarin pagi juga kita sudah bertemu. Kemarin kita belajar mengenai apa pentingnya belajar Alkitab secara pribadi, ya. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Terlalu banyak permata-permata Alkitab yang kita bisa lewatkan ketika kita tidak mempelajari Alkitab secara dalam dan pribadi. Ya, seringkali kita lebih senang dengar pendeta ini yang khotbah, nggak ada salahnya, tapi akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda ketika kita memiliki pengalaman mendalami Alkitab bersama Kristus secara pribadi. Seperti cerita yang kita lihat kemarin, perempuan Samaria yang setelah bertemu dengan Yesus, dia tawarkan mengenai air hidup, dia yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia bagikan ke kampung halamannya, dan banyak orang di situ awalnya percaya oleh karena perkataan perempuan Samaria ini. Tetapi Alkitab katakan di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-42, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Hari ini, kita akan sedikit melanjutkan tahap mempelajari Alkitab. Jadi dari Inverse Bible Study Guide ini, salah satu sahabat school yang dikeluarkan oleh General Conference, ada tahapan-tahapan untuk kita belajar Alkitab. Yang sudah tadi disebut sedikit, hari ini kita mau lihat apa itu yang namanya intro, apa itu yang namanya inscribe, apa itu yang namanya ingest. Ya, mungkin ini pakai bahasa Inggris, ada 8 langkah yang Inverse miliki dalam belajar Alkitab, tapi jangan langsung overwhelm, karena sebenarnya ini langkah-langkah yang mungkin seringkali juga Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi langkah pertama yang disarankan ketika kita mempelajari Alkitab, intro ini adalah di mana kita mulai membaca pasal Alkitab yang akan kita pelajari, atau perikop yang kita akan pelajari. Contoh, ketika kita mempelajari cerita kemarin, Yohanes 4 mengenai perempuan Samaria, kita coba baca pasal itu berkali-kali. Ya, seringkali kalau misalnya kita hanya ikut dengar khotbah atau misalnya kita hanya di diskusi sekolah sahabat, kita mungkin hanya akan membaca pasal atau perikop itu satu kali aja. Dan ketika kita baca perikop itu hanya satu kali, banyak hal yang biasanya kita belum paham atau kita belum apa ya bahasanya ya, kita belum sadari. Ya, banyak detail-detail kecil di dalam cerita-cerita firman Tuhan ini sebenarnya yang penting. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari detail-detail kecil yang mungkin kita lewatkan juga kalau kita hanya baca selewat saja. Jadi, ajakan dari Inverse Bible Study Guide ini, atau ketika kita mempelajari Alkitab, adalah kita membacanya berkali-kali. Karena ada istilah dalam bahasa Inggris juga, repetition deepens impression. Dengan pengulangan ini, impresi, pengertian yang kita miliki ini juga akan menjadi lebih dalam. Jadi, seperti yang mungkin saya ceritakan kemarin ketika ayah saya menyarankan saya untuk mempelajari kitab Yakobus ketika saya usia 15 tahun, kitab Yakobus yang 5 pasal saya pelajari, saya baca berkali-kali dalam 1 bulan. Sehingga luar dalamnya itu sudah menjadi bagian dari saya. Tahap yang kedua, setelah intro, yang disarankan diajak oleh Inverse Bible Study Guide ini adalah inscribe. Apa maksudnya dengan inscribe? Disarankan dari pasal yang kita sedang pelajari, atau perikop ya, mungkin kalau pasal cukup panjang juga nih ya. Tapi dari perikop yang kita pelajari, itu kita coba tulis tangan. Nggak tahu ya berapa banyak yang di sini yang hadir pagi ini ketika mempelajari Alkitab itu masih menulis tangan ayat-ayat yang kita baca. Jujur secara pribadi ini menjadi struggle, jadi sebuah pergumulan buat kita yang hidup di zaman modern. Karena seringkali kita nulis tuh udah jarang. Ya, kita lebih sering ngetik, kita lebih sering pakai voice message. Tapi saya pernah baca juga beberapa penelitian waktu itu ketika saya kuliah, dosen saya ini punya concern. Dia peduli kepada anak-anak muda
Dia bilang, kok sekarang dia ngelihat perubahan beda banget antara murid-murid zaman dulu sama murid-murid zaman sekarang. Karena murid-murid zaman sekarang udah jarang banget nulis tangan, lalu semuanya diketik, bahkan juga banyak distraction ketika kita menggunakan komputer dalam belajar. Tapi yang guru ini lihat adalah ternyata banyak banget manfaatnya ketika kita ini mau tulis tangan. Memori itu kita tuh bisa lebih ingat lebih banyak ketika kita menulis tangan. Memang ini akan mungkin membutuhkan banyak waktu. Buat kita mungkin yang lebih muda, kita udah terbiasa ngetik di komputer dan kita ngetiknya cepat. Tapi ketika kita nulis pakai tangan lagi, itu lama, lebih lama. Itu yang membuat saya juga gemes ya dengan kebiasaan menulis tangan. Tapi saya rasakan sendiri, saya coba juga praktekkan ini. Masih belum setiap hari, masih bergumul dan berjuang mengenai ini. Tapi akan menjadi pengalaman yang berbeda juga ketika kita mencoba untuk menulis ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari. Ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua di sini boleh coba. Nanti boleh ceritakan ya pengalamannya ke teman-teman yang lain, ke teman-teman di gereja, di ministry, di teman-teman komunitas berdoa seperti ini. Apa sih, bagaimana sih pengalamannya dalam menulis ayat-ayat Alkitab yang dibaca. Langkah yang ketiga setelah intro, inscribe, selanjutnya adalah ingest. Ingest ini bahasa Inggris yang artinya ini mencerna. Ketika kita mulai menulis ayat-ayat itu atau membaca pasal atau perikop itu berkali-kali, kita ingin mulai mencerna ini pasalnya soal apa sih? Ketika sama seperti kalau ketika kita ini contoh ini bolpen, ya saya pegang sebuah bolpen, kita ini lagi meraba-raba ini barang apa ya? Anggap kita ini seperti orang buta yang sedang coba lagi meraba-raba barang. Kita lagi meraba-raba barang, oh ini ada yang saya bisa pencet ya. Oh ini bisa turun ya. Kok bentuknya kayak gini? Nah itu yang kita lakukan ketika kita sedang mencoba mencerna ayat-ayat yang kita lagi baca. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, contohnya adalah mengajukan pertanyaan. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana mengajukan pertanyaan ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan dengan apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Kita pengen lihat, kita tuh seperti lagi ngumpulin puzzle yang kita pengen kumpulkan satu-satu dan akhirnya menjadi sebuah gambar yang indah. Dan itulah hal yang sama ketika kita belajar Alkitab. Oh ada fakta ini, ada fakta ini, ada fakta ini, ada fakta ini. Coba kita gabungin, oh ternyata Yesus tuh lagi ngomongin ini. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah gambaran yang indah, sehingga kita bisa lebih mengerti kebenaran firman Tuhan secara lebih menyeluruh dan secara lebih dalam. Contoh, kita kembali ke Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 yang kita lihat kemarin. Kita lihat di sini Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Coba kita lihat di ayat 39 terlebih dahulu. Di sini dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kita bisa ajukan pertanyaan. Coba kita mulai dengan siapa. Siapa yang ada di ayat 39? Kita bisa lihat ada beberapa karakter. Ada banyak orang di Samaria, berarti itu orangnya banyak. Bukan hanya 2 orang, tapi ini banyak. Dan ada juga perempuan Samaria itu. Ya kita bisa ngelihat ada karakter satu sama satu grup yang besar. Kita bayangkan gitu kan ketika kita lagi baca ini, oh oke, ada orang banyak, orang-orang Samaria, lalu perempuan itu. Lalu kita coba ajukan pertanyaan yang lain. Apa yang membuat orang-orang Samaria itu menjadi percaya? Kalau kita lihat di sini, ayatnya adalah karena perkataan perempuan itu. Ini observasi. Kita mungkin kadang suka merasa ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita mempelajari Alkitab, kan itu kan jawabannya udah jelas banget. Gak masalah. Justru kita coba ajukan pertanyaan yang jawabannya ada di ayat itu sendiri. Karena seringkali kita juga kalau nggak mengajukan pertanyaan seperti ini, kita tuh suka banyak miss juga. Ya, oke. Coba kita ajukan pertanyaan yang lain. Dari apa?
apa sih yang membuat perempuan Samaria itu percaya kepada Yesus? Mungkin ada yang mau jawab di sini? Apa yang membuat perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus? Menurut ayat 39. Mungkin ada yang mau sharing di kolom chat atau mau langsung bicara, silahkan. Supaya kita lebih ada interaktif dikit ya. Yesus mengatakan segala sesuatu yang dia perbuat. Yes, thank you, Kak Ade. Jadi, kita ajukan pertanyaan, jelas di situ. Apa yang membuat perempuan Samaria itu percaya? Karena Yesus mengatakan segala sesuatu yang dia perbuat, yang perempuan ini telah perbuat. Jadi inilah tahap yang kita lakukan ketika kita ini ingest, berusaha mencerna ayat-ayat ini. Kita dapat puzzle, kita bisa membayangkan, oh ada orang perempuan Samaria, ada orang banyak. Kenapa sih orang perempuan Samaria ini jadi percaya? Oh karena ketemu Yesus yang telah memberitahukan segala sesuatu yang telah dia perbuat. Menarik ya. Mungkin kalau kita pikir juga, kenapa sih kita percaya Yesus Kristus? Seringkali itu kita percaya Yesus Kristus oleh karena apa yang dia lakukan buat kita. Tapi yang menariknya di sini adalah, kok perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus tuh ngasih tahu semua keburukannya. Kita bisa mulai mikir tuh ya, di situ kita bisa ada sedikit contrasting ya kita bilang ya. Kok ini beda nih, unik nih. Sama mungkin pengalaman pribadi kita. Kita lebih fokus sama apa yang Yesus telah lakukan buat kita, tapi perempuan ini kayaknya titik awalnya itu adalah oleh karena Yesus menceritakan semua pengalaman dosanya, ya, yang punya beberapa pasangan dan yang lainnya. Terus mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan yang lebih susah dijawab, itu seringkali adalah mengapa. Kalau misalnya kita bertanya pertanyaan mengapa, ini seringkali kita perlu juga lihat dari ayat-ayat yang lain. Ketika kita bertanya mengapa. Karena mengapa ini kan lebih mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Mengapa? Ya. Jadi contoh kalau misalnya kita ajukan pertanyaan, mengapa perempuan Samaria ini pulang ke kampungnya untuk menceritakan Yesus Kristus? Ini kita harus lebih lihat dari gambaran full dari konteks di Yohanes 4 ini. Kita nggak bisa langsung lihat jawabannya di ayat 39, dan seringkali ketika kita bertanyanya mengapa, jawabannya itu lebih tersirat daripada tersurat. Lebih banyak mikirnya dulu dibandingkan nggak langsung sangat jelas atau obvious dari ayat-ayat itu kalau ketika kita bertanya mengapa. Jadi itu yang kita lakukan di tahap ingest ini, kita kumpulkan puzzle-puzzle dari ayat-ayat yang kita baca, baru nanti selanjutnya, tahap yang akan dibahas besok, itu adalah tahap interpretasi. Dengan mengumpulkan fakta-fakta ini, baru kita bisa memiliki interpretasi yang benar. Seringkali ketika kita mempelajari Alkitab, seringkali kita ingin cepat-cepat, kita rusuh. Ya kan? Saya waktu dulu disarankan oleh ayah saya untuk pelajari kitab Yakobus itu selama 1 bulan. Seringkali kita pengen, oh iya kitab Yakobus kita pengen beres dalam 2 hari. Gitu. Nah, ketika kita terlalu rusuh, buru-buru dalam mempelajari Alkitab, kita tidak bisa melakukan observasi yang benar. Ya, atau di tahap ingest ini, kita belum punya waktu untuk mengajukan pertanyaan, kumpulkan puzzle-puzzle supaya ini menjadi gambaran yang jelas. Jadi, sekali lagi, ajakan dari Inverse Bible Study Guide ini, kita ketika mempelajari Alkitab itu lebih lambat, lebih meluangkan lebih banyak waktu, lebih bergumul dengan teks firman Tuhan yang sedang kita pelajari, kumpulkan puzzle-puzzle-nya, baru setelah itu kita interpretasi. Ya, itu akan lebih dibahas besok. Dan yang terakhir, tips yang ayah saya berikan dan juga firman Tuhan, pastinya kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2.
Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Boleh ada volunteer mungkin yang ingin bacakan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baik, terima kasih Kak Ade. Jadi ini ajakan dari kita Mazmur buat masing-masing kita. Bagian dari mempelajari Alkitab adalah untuk merenungkannya siang dan malam. Seringkali pengalaman saya pribadi ketika mempelajari, ketika lagi terlalu sibuk dengan kerjaan, apa yang kita pelajari itu cuman kita ingat ketika kita lagi renungan pagi aja. Kayak gini, kita renungan pagi, ketika jam 10 pagi, kita lagi break dari kerjaan, dia tanya, oh ya, pagi-pagi renungan apa ya? Udah lupa. Tapi salah satu yang saya lakukan biasanya adalah, saya menulis ayat yang saya baca, ayat-ayat atau perikop yang saya baca di notes HP saya. Ketika saya lagi break kerja, saya ambil HP saya lihat notes, oh ya renungan pagi soal ini. Saya baca lagi sekali, pikir-pikirin sebentar gitu, oke. Ya, kerja lagi. Jadi, bagaimana kita juga harus cari akal, cari ide, bagaimana merenungkan, mempelajari firman Tuhan, membacanya berkali-kali itu throughout our day. Seharian. Ya, seringkali yang saya rasakan juga, kadang ketika kita renungan pagi, kita tuh, oke, perkara surgawi kita tinggalkan di ruang kamar kita ketika kita mempelajari firman Tuhan. Tapi itu tuh tidak menjadi perenungan kita sepanjang hari. Dan itu juga yang diajak oleh Inverse Bible Study Guide ini, supaya firman Tuhan itu kita renungkan, kita pikirkan sepanjang hari. Jadi itulah 3 tahap dari Inverse Bible Study Guide untuk mengajak kita mempelajari Alkitab lebih dalam. Yang pertama, intro. Kita baca pasal itu, perikop itu berkali-kali. Lalu yang kedua ini inscribe. Coba tulis ayat-ayatnya. Ya, ini juga yang akan saya challenge diri saya untuk saya lakukan lebih. Dan yang terakhir adalah ingest, mencerna itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita ini kayak detektif, lagi pengen cari tahu ini ceritanya tentang apa sih, siapa yang ada di sana, motif yang ada di orang yang ada di sana, apa tujuannya apa. Kita coba mencerna. Dan semoga firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita selama 1 hari. Hari kita bukan hanya pagi-pagi aja, ya, tapi sepanjang hari. Itu yang saya bisa sampaikan pagi ini. Semoga kita dikuatkan lagi, diajak lagi, diingatkan lagi untuk merenungkan firman Tuhan lebih banyak dalam keseharian kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan telah memulihkan kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak terburu-buru dalam mempelajari firman Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari kami, bukan hanya pagi hari saja, tetapi biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan, pengajaran, guidance buat kami sepanjang hari dan sepanjang hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.